Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan dan menyajikan ya informasi maupun ide ya menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 atau disebut HUT RI ya, atau istilahnya kegiatan 17 Agustus. Nah, pada kali ini saya hadir untuk menyampaikan 43 ide lomba ya. Ada 43 ide lomba 17 Agustus yang seru, unik tapi mendidik untuk anak-anak. Nah, ini apa saja ya? Dari 43 lomba 17 Agustus yang seru, unik, meriah ya, tapi mendidik untuk anak-anak. Nah, untuk itu silakan ikuti video ini sampai selesai agar bisa mendapatkan informasi mengenai ide-ide lomba ya yang bisa diterapkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semangat ya, merdeka, merdeka, merdeka. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat semuanya, inilah 43 ide lomba 17 Agustus yang seru, unik, tapi mendidik untuk anak-anak. Nah, apa saja? Mari kita simak ya. Tentu saja Bapak, Ibu, teman, sahabat semuanya ya, sudah melakukan atau menerapkan lomba-lomba setiap tahunnya. Nah, mungkin ada ide dari lomba ini yang bisa diterapkan sebagai referensi dalam lomba-lomba peringatan 17 Agustus tahun 2023 ini ya. Semoga ini bermanfaat. Mari kita simak. Bulan Agustus sudah di depan mata. Pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti, Indonesia akan merayakan hari ulang tahun atau HUT RI kemerdekaan yang ke-78. Jadi sudah 78 tahun ya kita merdeka, Indonesia merdeka. Apakah Anda sudah mempersiapkan lomba-lomba 17 Agustus ya? Apakah Anda sudah mempersiapkan lomba-lomba untuk 17 Agustus nanti untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78? Jika belum, berikut rekomendasi lomba khusus untuk anak-anak yang cocok diadakan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Jangan hanya mengadakan lomba menggambar dan mewarnai saja ya, tentunya perlu dicoba juga lomba-lomba lainnya. Inilah ide-ide lomba 17 Agustus untuk anak-anak ya. Bisa diterapkan di sekolah, di lingkungan RT ya, RW maupun desa ya. Tentunya ini bisa memeriahkan ya. Pertama, lomba menyanyi. Nah, adakan lomba menyanyi untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak dan mencari bakat terpendam di lingkungan Anda ya, Bapak Ibu. Pemenangnya bisa ditentukan lewat voting atau bisa ditentukan oleh dewan juri yang jago menyanyi. Ya, tentunya yang ahli untuk bisa menilai. Yang kedua, lomba menari. Saat ini sudah banyak anak-anak yang sering ikut challenge di media sosial, TikTok. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk membuat lomba menari. Buat anak-anak percaya diri di depan umum, bukan hanya percaya diri di depan kamera. Pemenang bisa ditentukan lewat voting atau dipilih dewan juri yang kompeten di bidang menari. Yang ketiga, lomba baca puisi. Lomba baca puisi cocok diadakan untuk sambut kemerdekaan. Siapkan bahan puisi-puisi kemerdekaan, tidak perlu panjang-panjang, lalu adakan lomba untuk membacanya ya, untuk anak-anak membaca puisi. Yang keempat, lomba game anak. Gadget sudah tidak bisa dipisahkan dari anak-anak, tapi bukan berarti tidak ada hal baik dalam gadget.
Cari game anak-anak yang edukatif, kemudian adakan lomba game anak di lingkungan Anda. Anak-anak pasti akan senang dan semangat mengikutinya. Yang kelima, lomba cerdas cermat. Adakan lomba cerdas cermat, bisa berkelompok, bisa individu. Ajukan pertanyaan-pertanyaan pengetahuan umum yang mudah atau yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustusan, para pahlawan misalnya, dan berbagai macam ya materi yang berhubungan dengan HUT RI. Anda juga bisa ajukan pertanyaan lucu seperti rumah tetangga, nama guru, nama orang tua, dan lainnya. Selain itu, bisa juga mengajukan pertanyaan tentang kemerdekaan seperti warna bendera Indonesia, sebutkan 5 provinsi Indonesia maupun nama-nama suku pahlawan ya, gitu. Yang keenam, lomba fotografi. Lomba fotografi juga bisa diadakan untuk mengisi hari kemerdekaan. Saat ini sudah banyak anak-anak ya yang pintar mengambil gambar lewat HP. Nah, ini adakan lomba fotografi anak-anak dengan tema tertentu, misalnya tema sampah, tema sekolah, tema teman, sepermainan, tema makanan, tema minuman, atau tema orang tua. Nantinya foto-foto hasil jepretan anak-anak bisa dipajang, dibuat pameran saat acara tirakatan atau acara Agustusan ya, pameran. 7. Lomba fashion show. Banyak anak-anak yang narsis di tempat tinggal Anda. Lomba fashion show bisa jadi pilihan tepat. Perempuan dan laki-laki bisa ikuti lomba ini. Nah, ini untuk memupuk bakat ya untuk fashion show. 8. Lomba mengumpulkan sampah. Masalah sampah sedang menjadi isu hangat di Yogyakarta misalnya. Nah, Anda bisa memanfaatkan peluang lomba 17 Agustusan untuk mengumpulkan sampah. Adakan lomba mengumpulkan sampah atau lomba pilah sampah. Anak-anak yang bisa mengumpulkan sampah terbanyak dalam waktu yang sudah ditentukan akan jadi pemenangnya. 9. Lomba menyapu. Ada cara seru untuk mengajarkan anak-anak menyapu ya, dan bersih-bersih, yaitu dengan mengadakan lomba. Adakan lomba menyapu untuk melihat seberapa pandai anak menyapu. Siapa yang menyapu paling cepat dan paling bersih akan jadi pemenangnya. 10. Lomba menghias kue. Ide lomba 17 Agustusan selanjutnya adalah lomba menghias kue. Anak-anak pasti akan senang ikut lomba menghias kue karena bisa makan kue lezat. Anda bisa menyiapkan kue seperti cupcake atau potongan kue bolu untuk kemudian dihias menggunakan krim, permen, wafer, dan lain-lain sebagainya ya. 11. Lomba membuat susu. Latih anak agar mandiri dengan mengadakan lomba membuat susu. Anak-anak bisa membuat susu paling cepat dan paling rapi, tidak tumpah-tumpah, akan jadi juara. 12. Lomba menulis cepat. Lomba menulis cepat bisa diadakan untuk memotivasi anak agar semangat belajar menulis. Anda bisa mengadakan lomba menulis cepat dengan tema kemerdekaan, misalnya menulis lirik lagu kebangsaan dan sebagainya. 13. Lomba membaca cepat. Selain lomba menulis, lomba membaca cepat juga bisa diadakan. Suguhkan koran atau majalah untuk anak-anak yang ikut lomba. Siapa yang bisa menyelesaikan bacaan dengan cepat akan jadi pemenang. Jangan lupa pakai stopwatch untuk menentukan pemenang. 14. Lomba menggambar. Nah, meskipun mainstream alias sudah sering sekali diadakan, tapi lomba menggambar adalah salah satu yang dinantikan anak-anak, terutama anak-anak yang senang menggambar. Anda bisa memeriahkan lomba 17 Agustus dengan lomba menggambar ya, dengan tema kemerdekaan, meriahnya merdeka ya. 15. Lomba mewarnai. Jika ada lomba menggambar, tentu lomba mewarnai juga sampai ketinggalan ya, jangan sampai ketinggalan. Adakan lomba mewarnai bertema kemerdekaan atau keindahan alam Indonesia. Hal ini membuat anak-anak semangat dan mengasah kreativitas mereka.
16. Lomba melipat kertas. Lomba melipat kertas bisa diadakan untuk memeriahkan kemerdekaan. Bukan hanya lomba menggambar dan mewarnai, anak juga harus diasah kreativitasnya lewat lomba lipat kertas. Misalnya melipat kertas menjadi pesawat, menjadi kapal. Nah, ini ya, origami ya. 17. Lomba makan kerupuk, ya sudah jelas. Lomba menangkap hewan, ayam, bebek, ya, belut misalnya ini. Kemudian lomba meniup balon. Nah, ini juga bisa ya. Lomba estafet tepung, di mana lomba estafet tepung diadakan secara kelompok. Hal ini bisa membuat anak kerjasama ya, sekaligus seru-seruan. Lomba estafet air ya, di mana estafet tepung, estafet air juga akan membuat anak seru-seruan bareng teman, meningkatkan interaksi antar teman ya, membentuk kekompakan. 22. Lomba estafet kata ya. Ini adalah untuk respon dan konsentrasi anak ya. Estafet kata. Kemudian lomba tebak kata dengan gerakan tubuh. Lomba tebak kata dengan gerakan tubuh akan mengundang gelak tawa. Lomba ini bisa diadakan secara tim yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Mereka akan kerjasama, ada yang mendeskripsikan kata dengan bahasa tubuh, ada yang menebak kata. Orang yang mendeskripsikan kata dengan bahasa tubuh tidak boleh bicara, harus dengan gerakan tubuh. Tim yang berhasil menebak kata paling banyak akan jadi pemenang. 24. Lomba memasukkan benang ke dalam jarum ya, ini bisa diadakan. Lomba memasukkan pensil ke dalam botol ya, ini sudah pernah juga dilakukan ya. Lomba hitung uang. Nah, anak-anak sudah banyak yang mengenal uang. Mereka harus menghitung uang saat jajan atau iuran bersama teman. Nah, ini bisa untuk melatih keterampilan dan matematika ya, pengetahuan matematika. 27. Lomba tebak lagu. Nah, ini tentu saja ya, lagu dinyanyikan. Nah, judul lagunya apa? 28. Lomba tahan tawa. Nah, ini diadakan lomba tahan tawa, di mana panitia melakukan hal yang lucu di depan anak-anak dan anak-anak akan tidak boleh tersenyum. Apabila tertawa maka tidak akan berhasil. 29. Lomba tahan gelitik. Nah, ini bisa juga ya. 30. Lomba mencuci piring. Nah, ini untuk anak-anak juga harus dilatih. 31. Lomba panahan, lomba main dart. 32. Lomba main ular tangga, bisa ya. Lomba lompat tali. Nah, 34. Lomba estafet karet pakai sedotan, bisa. 35. Lomba memindahkan kacang pakai sumpit ya, memindahkan kacang pakai sumpit, ini juga keterampilan. 36. Lomba memakai sepatu. Nah, ini bisa diadakan. 37. Lomba menghitung permen. Nah, cari permen kecil-kecil, kemudian adakan lomba menghitung permen. Siapa tercepat dan paling benar jawabannya akan jadi juara. 38. Lomba mencari permen dalam tepung, bisa ya. 39. Lomba futsal, bisa, ini untuk anak-anak yang ini ya, untuk gemar olahraga. 40. Lomba badminton. 41. Lomba bola kasti. 42. Lomba gobak sodor ya, bisa. Dan 43. Lomba lari maraton ya, yang di lingkungan sekolah ya tentunya, atau di lingkungan RT, RW ya, yang aman ya tentunya. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, inilah 43 ide lomba yang bisa diterapkan untuk memeriahkan 17 Agustus 2023 ini ya, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78. Semoga ide-ide lomba ini bisa dapat diterapkan dan sebagai referensi ya. Yang penting pertama adalah lomba itu harus aman, kemudian kesepakatan aturan untuk sportif ya. Yang ketiga meriah, kemudian dan kerjasama ya, sportif,
tidak boleh ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dukung selalu channel Parisno Berbagi, channel up to date Mas Guru ya, dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke rekan-rekan lainnya ya di grup WA, agar bisa rekan-rekan lainnya di kampung lain maupun di sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.